Oke guys, ketemu lagi. Jadi sekarang di depanku ada MacBook Air 11 inci. Jadi sekarang aku mau jelasin ke kalian atau mau review singkat aja untuk MacBook Air 11 inci di pemakaian tahun 2026 ya guys ya. Jadi apakah ini masih worth it kalian beli? Karena memang yang 11 inci ini kan adanya di versi terakhir yang 2015 guys. Jadi untuk MacBook Air 11 inci ini mulai dari 2013, 14, 15 itu hampir sama aja guys. Kalau kalian nyari jangan yang 2012 ya guys ya, karena versinya itu terlalu nanggung. Jadi minimal kalian beli yang paling rendahnya itu di 2013. Kalau misalnya ada budget lebih mungkin bisa ambil yang 2015 aja, tapi untuk unitnya sendiri jarang sih guys ya ada yang jual untuk versi 11 inci ini. Jadi untuk yang 11 inci ini dia hanya ada di terakhir 2015 guys. Untuk unit yang ada di depan saya ini kebetulan yang versi tahun 2013. Untuk perbedaannya sama aja ya guys ya. 2013, 14, 15 itu hanya beda di generasi prosesornya aja. Dan juga generasi prosesornya itu tidak terlalu jauh guys, karena core-nya itu hampir mirip-mirip aja. Jadi untuk performa itu hanya perbedaan sedikit aja guys. Jadi nggak terlalu jauh gitu perbedaannya untuk performanya. So, jadi aku mau jelasin ke kalian ini worth it apa enggak untuk di tahun 2026 ya guys ya. Kenapa orang banyak masih nyari yang versi ini? Karena ini paling kecil guys, paling ringan, paling kecil. Karena 11 inci. Di tahun-tahun sekarang itu udah nggak ada guys ya, MacBook yang 11 inci gitu. Jadi ini masih banyak yang nyari. Untuk performanya sendiri nanti kita coba untuk multitasking. Jadi di sini aku bacain dulu speknya aja guys ya. Di sini MacBook Air 11 inci 2013 untuk prosesornya itu 1,3 GHz, dual core intercore i5. Tapi ini sudah support turbo boost ya guys ya, jadi bisa sampai 2 GHz atau 1,8 GHz guys. Untuk RAM-nya sendiri 4 GB. RAM-nya speednya 1600 MHz, DDR3 ini nggak bisa di-upgrade untuk RAM-nya karena dia sudah on board ya guys ya. Untuk VGA-nya sendiri Intel HD Graphic 5000 dengan VRAM 1,5 GB. Terus di sini untuk storage-nya sendiri ini masih Oryon ya guys ya. Untuk SSD-nya di sini 128 GB. Jadi kalau kalian nyari second juga pastiin SSD-nya itu ori bawaan Apple guys. Kalau ori bawaan di sini tulisannya flash storage gitu. Kalau yang nggak ori itu dia tulisannya SATA guys. SATA itu karena terbacanya di konverternya. Jadi SSD-nya itu kebaca di konverter gitu. Jadi seperti itu ya. Untuk layarnya sendiri 11,6 inci. Untuk unitnya ini nggak bisa dibilang mulus ya guys ya, karena ini second juga dan tahunnya juga lumayan lama 2013. Jadi di sini ada beberapa dent. Overall untuk fungsinya sih normal aja. Jadi kita lihat langsung aja untuk cycle count-nya. Untuk cycle count-nya sendiri di sini 1122 ya guys ya, dengan full charge-nya di sini 2609. Jadi bisa kita asumsikan untuk baterainya sendiri ini masih original Apple. Terus untuk ketahanan baterainya sendiri di sini masih bisa tahan 4 jam ya guys ya. Tergantung pemakaian lagi dan juga tergantung koneksi WiFi kalian dan apa yang kalian kerjain gitu guys. Tapi bisa dapat di 4 jam, bisa lebih atau kurang, itu tergantung dari pemakaian lagi. Jadi ini langsung aja kita coba ya guys ya untuk kameranya sendiri. Nih kalian bisa lihat untuk kameranya jernih ya guys ya. Untuk kameranya sendiri kalian bisa lihat. Jadi untuk di tahun 2026 kalau misalnya kalian butuh untuk Zoom meeting, untuk video call, untuk FaceTime, ini masih sangat worth it guys. Karena kameranya di versi MacBook Air yang ini tuh kameranya bagus guys, jernih. Jadi untuk kameranya sendiri mulai dari 2013 sampai 2015 itu nggak ada perbedaan guys. Jadi kameranya sama aja hardware-nya. Secara tampilan ini mirip dengan kamera iPad guys. Kalau kalian mau tahu itu mungkin di seri iPad 9, 10. Kalau yang di atasnya itu udah berbeda ya guys ya. Jadi seperti itu guys untuk kameranya. Di sini kita langsung aja. Di sini udah saya install, kebetulan sih udah saya install Microsoft Office yang full package ya guys ya. Jadi di sini sudah ada PowerPoint, Excel, Outlook atau Word. Jadi di sini langsung aja aku coba untuk multitaskingnya untuk skena pemakaian harian ya guys ya, atau pemakaian daily yang office, yang kantor, atau kalian yang ngopi-ngopi santai sambil kerjain tugas gitu. Jadi bukan yang buat kerja berat ya guys ya. Kalian harus paham juga, kalian beli laptop harga segini dan juga ini tipenya bukan yang untuk
ngedit video ataupun gaming gitu guys. Jadi kalian harus paham itu dulu. Jadi di sini untuk multitasking kita coba scananya, kita buka browser di Safari, kita buka tab banyak sambil kita buka aplikasi yang lain gitu guys ya. Jadi sini kita buka YouTube dulu, tambah tab lain. Jadi di sini langsung kita coba buka tab sebanyak-banyaknya ya guys ya. Biar kalian bisa nilai juga. Kalau misalnya ada nge-lag pas buka tab gini itu koneksi WiFi guys, bukan dari hardware-nya. Jadi di sini 1 2 3 4 5 6. Ini standar aja guys ya, 6. Bisa kita tambahin lagi sih. Kita coba tambahin lagi ya. Kita buka di 10 tab aja guys. Nah, ini agak nge-lag. Kalian bisa lihat ini loading. Berarti loading kayak gini tuh WiFi-nya guys, koneksi WiFi-nya bukan dari hardware-nya. Soalnya ini kalau kita buka tabnya langsung kebuka. Jadi begitu ya guys ya, karena memang koneksi WiFi di tempat saya ini kurang bagus. Mungkin kalian bisa rekomendasi juga provider WiFi yang bagus ya guys ya, karena memang IndiHome ini kurang bagus sih yang sekarang ini. 4 5 6 7 8 9. Ini kita tambahin lagi. Jadi ini menggunakan RAM 4 GB guys. Kalian bayangin ini RAM-nya 4 GB. Buka tab di browser atau di Safari dengan 10 tab yang running gitu. Jadi kalau kalian lihat misalnya kita klik tabnya ini dia gelap gini. Ini WiFi-nya guys, bukan dari hardware-nya. Karena memang koneksinya. Nah, ini kebuka semua ya. Jadi untuk buka tab browser 10 gini nggak ada masalah sama sekali guys, nggak ada nge-lag, nggak ada loading yang muter-muter gitu sampai touchpadnya nggak bisa digerakin. Di sini lancar aja semuanya, runningnya normal aja, pindah-pindah tabnya juga aman, nggak ada masalah. Kalau kita ini close, terus kita buka aplikasi lain guys. Misalnya kita coba buka Excel. Kalau kalian lihat di bawah ini dia gerak. Ini loading ya guys ya, bukan loading karena aplikasinya berat dibuka, bukan. Tapi loading karena ini baru saya install guys, jadi ini butuh kayak verifikasi dulu. Tapi setelah dibuka gini, kalau kita buka lagi dia cepet guys nih. Jadi ini contoh aja, misalnya kita buka Excel untuk skena pemakaian daily ya guys ya, yang tugas-tugas kantor gitu, atau tugas-tugas kuliah, tugas pekerjaan. Jadi ya kayak laptop pada umumnya kalian pakai aja guys. Dengan catatan bukan yang buat ngedit ya, karena kalian harus paham juga dengan spek dan juga tipe laptopnya. Jadi di sini kita buka Excel, ini Excel running, kita tambahin Word. Terus ini tab browser juga masih running di 10 tab. Nih, kita pun pindah lagi ke Excel. Ini sudah kebuka juga Word-nya. Ini Excel, ini Word. Nih, jadi seperti ini ya guys ya. Misalnya kita browsing nih, gini. Kita browsing tet, buka sambil nyari-nyari bahan apa yang mau dikerjain. Misalnya kita buka Excel nih. Terus tab browser tadi running semua dengan 10 tab, nggak ada masalah ya guys ya. Di sini nggak ada nge-lag. Pindahnya juga cepet aja, multitaskingnya lancar, pindah ke aplikasi lainnya aman. Jadi untuk pemakaian di tahun 2026 ini masih worth it sekali kalau misalnya kalian mau beli. Tapi saranku minimal kalian beli yang 2013 itu yang paling rendahnya ya guys ya. Jangan ambil 2012 ataupun 2011. Itu saran aja guys. Cuma kalau misalnya kalian dapat harga yang oke di tahun 2012 ya nggak masalah juga. Performanya juga mungkin mirip-mirip aja. Cuma kesehatan SSD-nya biasanya itu sudah kurang bagus gitu guys. Karena speednya berbeda yang 2012 dan juga 2013 gitu. Jadi seperti ini, aman ya guys ya, nggak ada masalah sama sekali. Kalian bayangin aja nih RAM 4 GB, nggak ada masalah, nggak ada nge-lag, nggak ada stutter gitu, pindah-pindah aplikasi lancar aja.
Jadi sebenarnya MacBook itu patokannya bukan dari wah ini tahunnya jadul, kira-kira di tahun 2026 nggak akan bisa dipakai lagi. Enggak begitu guys. Sedangkan ini macOS-nya juga sudah di Big Sur atau OS Big Sur gitu. Kalian masih bisa patch ke OS yang terbaru guys. Cuma dengan catatan ya jadi berat gitu ya kalau di patch karena dipaksakan untuk upgrade OS-nya gitu. Terus untuk fan-nya dengan pemakaian seperti ini untuk bodinya sih hangat-hangat aja ya guys ya, nggak sampai yang panas banget. Hangat dalam batas normal. Untuk kipasnya sendiri sih dia bunyi tapi nggak nyaring. Itu wajar dan normal ya guys ya. Malah saya kalau pakai laptop tuh lebih suka kalau kipasnya kencang gitu. Jadi dia lebih cepat dinginnya. Tapi di sini nggak ada nge-lag ya guys ya, walaupun kipasnya bunyi gitu, nggak ada nge-lag sama sekali dan juga suara kipasnya tidak mengganggu untuk di pemakaian gitu guys. Nah ini suara kipasnya udah mati juga, udah senyap lagi, karena ini sudah dingin guys, di bagian bodinya ini. So jadi begitu ya guys ya. Untuk pemakaian daily, untuk pemakaian harian, pemakaian kantor, tugas, kuliah, buat ngedit-ngedit Canva, ngedit tipis-tipis, itu nggak masalah sama sekali guys. Jadi di sini lancar aja untuk performa multitasking, sambil browser, nongkrong di coffee shop gitu, aman guys. Dan juga ini laptopnya harganya murah banget, di 2 jutaan pasarannya untuk yang tahun 2013 ya. Tergantung lokasi juga dan juga kondisi laptopnya seperti apa gitu. Di bawah nongkrong juga cakep, bodinya kecil. Karena banyak orang nyari yang tipe ini tuh karena bodinya kecil, compact, ringan, mudah dibawa, nggak berat, modelnya udah yang stylish, yang kekinian, nggak termakan waktu gitu ya guys ya. Walaupun ini tahun 2013, tapi di tahun 2026 modelnya ini sudah modern gitu, jadi masih mengikuti zaman. Hanya saja unit yang saya review ini banyak dennya guys ya, lumayan banyak lah dennya karena memang tahunnya juga udah lama gitu. Tapi untuk fungsi aman semua, normal, layarnya juga bagus, nggak ada white spot atau juga dead pixel gitu. Jadi seperti itu guys. Untuk keyboardnya juga sudah ada backlightnya, kalian bisa lihat. Untuk backlightnya sendiri bisa diatur, ada 16 tingkatan cahaya. Jadi untuk speknya mirip aja dengan yang tahun-tahun terbaru. Untuk spek di keyboardnya ini ya guys ya. Terus keyboardnya dipakai itu empuk. Kalian tahu sendiri kalau Mac itu kan terkenalnya dari keyboardnya gitu. Terus untuk trackpad sendiri gesturnya aman, support banyak gestur. Jadi untuk trackpad itu nggak ada masalah juga. Untuk pemakaian tahun 2026 ini sudah termasuk modern di tahun yang 2013 ini guys. Kalian bayangin 2 juta kalian dapat yang kayak begini tuh udah oke banget gitu, walaupun second. Tapi ya catatannya kalian mesti pilih-pilih gitu ya. Mesti kalian cek juga barangnya. So, jadi kalau untuk pemakaian seperti ini termasuk ringan guys. Buktinya ini kalian lihat sendiri. Ini termasuk ringan. Untuk daily pemakaian seperti ini sambil ngopi-ngopi santai gitu ya kan. Meeting ketemu klien. Sambil buka, misalnya sambil video call nih. Kita buka kamera lagi. Nih, sambil video call, sambil buka kamera. So, sambil ngerjain yang lain-lain. Aman aja guys, semuanya gak ada masalah nih. Jadi begitu ya guys ya, aman. Dijamin aman lah. Jangan patokannya jangan dari, tahunnya 2013. Sudah jadul banget. Ya kalau kalian ada duit, ngapain beli 2013 gitu. Kalau kalian ada duit, ngapain beli yang 2014, 2015. Beli aja langsung yang keluaran terbaru. Gitu ya kan guys. Kecuali kalau kalian nyari yang budget hemat. Yang harganya murah tapi dipakainya tidak yang untuk berat-berat gitu guys. Kalian bisa pilih yang ini, aman. Terus di sini aku mau coba untuk speakernya guys, biar kalian bisa dengar juga speakernya seperti apa. Kita langsung cari lagu yang ngebas ya guys ya. Nih. Jadi ini volume yang di 95% ya guys ya ini ya. So jadi begitu guys, nggak bisa aku dengerin yang lebih lama karena memang ini bakal copyright guys takutnya. Jadi ya
Segitu. Untuk speakernya sendiri di MacBook 2013 11 inci ini sama aja dengan yang 2014 atau 15. Jadi untuk kualitas suaranya sama aja. Menurutku sendiri untuk kualitas suaranya udah bagus banget guys. Ngebassnya dapat, suaranya bulat, padat, terus dia stereo. Jadi ya kalian tahu sendiri lah speaker Apple kayak apa guys. Berbeda dengan MacBook yang 2012 ya. 2012 tuh speakernya masih di bawah yang ini guys. Jadi mulai dari 2013 tuh speakernya udah bagus. Sampai ke tahun-tahun yang sekarang tuh lebih bagus lagi guys. Jadi seperti itu ya. So ini aku close dulu. Kalian lihat sendiri nggak ada masalah guys. Untuk multitaskingnya. Cuma kebetulan tadi ku close aja. Bukan karena nge-lag ya. Karena memang ini ya buat apa lagi dibuka gitu. Jadi apa lagi ya. Untuk bodinya juga sudah full aluminium yang 2013 ini. Untuk portnya nih, portnya di sini ada MagSafe, ini buat charger. Ini USB 3, terus ini ada jack audio 3,5 mm. Di sini ada dua mikrofon guys. Jadi untuk mikrofonnya ini kalau misalnya kalian buat rekam suara itu bagus guys. Ini di port sebelah kiri ya guys ya. Untuk di sebelah kanannya sini ini Thunderbolt. Thunderbolt ini fungsinya apa ya, buat Thunderbolt itu semacam ini loh guys, apa ya, semacam USB tapi yang speednya itu kencang banget gitu. Dan juga konverternya itu mahal biasanya yang support Thunderbolt ini. Jadi kebanyakan Thunderbolt ini dipakai untuk HDMI guys. Jadi ada konverter, harganya mulai dari 15 ribuan sampai yang paling mahal tuh ada. Ini buat connect HDMI guys. Jadi di sini kalian beli dulu konverternya, terus kalian colokin sini, baru colok ke HDMI gitu. Terus di sini ada USB 3. Jadi USB 3-nya ada dua ya guys ya. Untuk mikrofon di sini nggak ada, jadi mikrofonnya cuma di sebelah kiri ada dua. Ini kalian bisa lihat untuk ketipisannya sendiri. Terus ini ringan banget guys. Ada di 980 gram untuk beratnya. Terus untuk layarnya sendiri, kalian bisa lihat walaupun ini bezelnya tebal, bisa dibilang tebal lah ya guys ya, bezelnya ini, tapi secara kualitas layarnya ini cakep guys. Kualitas layarnya ini termasuk udah bagus di kelas harganya. Harga second ya guys ya, bukan harga barunya dulu. Harga secondnya aja kita bahas. Untuk layarnya ini udah bagus. Kita lihat untuk resolusinya sendiri di sini ada di 1366 kali 768 gitu. Tapi untuk warnanya sendiri ini natural. Kalian tahu sendiri untuk kualitas layarnya Apple itu termasuk natural guys. Jadi kalau dipakai buat ngedit itu aman, warnanya nggak jomplang. Jadi mungkin kayak gitu ya guys ya. Apalagi yang harus saya review nih. Untuk layoutnya hampir sama aja dengan semua MacBooknya ya guys ya. Hanya saja yang di 11 inci ini dia lebih kecil gitu. Karena desain atau bentuknya ya lebih kecil. Jadi walaupun ini bezelnya tebal ya guys ya, tapi untuk secara estetika kalau kalian lihat secara langsung gini ya sesuai porsi bodinya sendiri gitu. Kalau misalnya ini bodinya begini, terus ini bezelnya bezel-less ya cakep juga. Tapi kan ini keluarnya di tahun 2013 gitu guys. Secara penglihatan sendiri sih aman ya, nggak merasa terganggu dengan bezelnya ini. Karena kualitas layarnya ini bagus guys, bisa dibilang bagus gitu loh. Terus untuk desainnya sendiri, bodinya full aluminium tipis, backlightnya full di semua keyboard. Nah yang paling mantap tuh ya di belakang ini, karena nggak ada di laptop lainnya gitu guys. Nih, ini ini nih guys, yang bikin orang tuh kepincut suka ya. Ininya yang dijual gitu, dari estetika desain ya guys ya, bukan dari performa ataupun OS-nya. Jadi ya kayak gitulah guys ya. Kalau buat nongkrong ada ini ya mantap juga gitu. Walaupun belinya 2 juta dikira orang 10 jutaan ya kan. Ya nggak malu-maluin gitu lah guys. Jadi itulah kehebatan dari Apple gitu. Terus di sini kalau kalian lihat untuk OS-nya sendiri Big Sur ini sudah cukup modern, jadi nggak yang malu-maluin banget. Kalian bisa lihat ini toggle-togglenya udah kayak iPad OS gitu ya. Kayak di iPhone juga, kayak di iOS. Ada AirDrop juga, bisa AirDrop ke semua iPhone yang keluaran baru, aman. Ke MacBook lain juga aman, pengirimannya cepat. Bisa screen mirroring juga. Jadi untuk fungsi-fungsi aman guys. Kalian beli 2 jutaan ini nggak rugi. Apalagi kalau ini mulus gitu ya kan. Jadi aman banget lah. Kalau kalian tanya di tahun 2026 worth it nggak sih?
MacBook yang 2013an sangat worth it guys. Walaupun MacBook Air, MacBook Pro itu worth it mulai dari tahun 2013 ya guys ya. Mulai dari tahun 2013, ingat itu. Kalau kalian mau ambil yang tahun di bawahnya, kalian bisa beli MacBook Pro MD101 yang tahun 2012. Nah, itu versi MacBook terakhir yang masih worth it kalian pakai gitu di tahun ini. Karena yang 2012 itu bisa di-upgrade. Kalau yang 2013 itu cuma bisa upgrade SSD aja. Untuk seri Pro-nya ya. Tapi di seri Pro-nya itu sudah SSD, udah NVMe SSD-nya. Jadi dia speednya kencang. Perbedaannya di situ guys. Kenapa aku saranin ambil yang 2013 ya? Karena mulai dari 2013 itu SSD-nya sudah NVMe, jadi speednya itu udah kencang, aman gitu ya guys ya. Apalagi harga SSD sekarang udah gila-gilaan banget, SSD dan juga RAM. Jadi aku saranin ambil yang 2013 aja, karena nggak perlu lagi kalian upgrade, nggak perlu keluar uang lagi. Terus untuk MacBook Air ini yang 11 inci cuma ada memang di 4 GB RAM-nya ya guys ya. Kalaupun ada yang 8 GB itu hasil di upgrade. Sebenarnya bisa di-upgrade kalau kalian beli barang di Cina, biasanya itu dari Cina ya guys ya. Di Cina ini kan bisa di-upgrade guys memori. Upgrade-nya itu ya mahal. Kalau di sini pun harganya mahal karena harus diangkat dari boardnya, dari logic boardnya, terus disolder ulang gitu guys. Saya sih nggak rekomendasi ya beli yang 8 GB gitu. Karena itu custom dia biasanya guys. Kalaupun ada dari Apple resminya itu CTO namanya ya, custom order. Harganya biasanya lebih mahal harga jualnya. Jadi untuk yang 11 inci ini kebanyakan 4 GB guys. Kalau yang 8 GB mungkin kalian bisa ambil yang di 13 inci. Terus di sini juga aplikasinya mirip-mirip aja. Nggak ada perbedaan ya, perbedaan cuma ukuran ini aja guys. Dengan yang 13 inci. Tapi kebanyakan yang paling laris itu di 11 inci ini, MacBook itu. Bukan yang 13 incinya, karena ini spesial banget guys. 11 inci itu cuma ada di tahun-tahun ini aja, di tipe ini aja. So guys, jadi mungkin sampai sini aja videonya ya guys ya. Mungkin nanti kalau kalian komen-komen, saya bakal balas juga. Kalian bisa tanya-tanya juga. Nanti mungkin aku review yang MacBook seri lainnya juga. Dan juga mungkin ada tutorial-tutorial sedikit untuk install ulang OS. Ataupun yang lainnya kalian bisa request aja di komen. Nanti aku buatin videonya guys. Jadi mungkin sampai sini aja videonya. Thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan juga di subscribe ya guys ya. Kalian bisa share juga kalau ini membantu gitu. Jadi ya sampai sini aja guys. Thank you buat kalian yang udah nonton. Bye.